Assalamualaikum anak-anakku kelas 6. Hari ini kita akan belajar IPA tentang proses menghasilkan energi listrik. Kebutuhan manusia di era globalisasi ini kian hari semakin meningkat. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi karena adanya penemuan-penemuan. Namun, sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, di sana ada gambarnya. Contoh PLTA itu ada alirannya, aliran airnya. Nah, dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik tersebut memiliki prinsip seperti PLTA dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari air terjun, air sungai yang deras, atau air yang mengalir melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator, seperti skema kerja dari PLTA berikut ini. Nah, di situ ada kolam, pintu masuk, ada pipa aliran air, ada turbin, ada generator, ada tabung generator, tabung turbin, saluran air di bawah bendungan, transformator, dan ada jalur transmisi. Nah, langkah yang pertama, aliran air, air sungai, air terjun, atau air waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Ya, jadi dia mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi di sini dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Aliran air berubah menjadi energi kinetik. Lalu, langkah yang kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Jalur yang ketiga yaitu terjadinya perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Tahukah kamu dari mana listrik rumahmu berasal? Listrik umumnya dihasilkan pembangkit listrik yang dikelola perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi dari pembangkit listrik dialirkan dan didistribusikan sampai ke rumah penduduk. Itu dikelola oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Proses penyaluran dan distribusi listrik, kalian bisa perhatikan. Berdasarkan gambar tersebut, diperlukan tahapan-tahapan agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Saat di pembangkit listrik, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Komponen utama dari pembangkit listrik adalah generator dan turbin. Turbin sebagai energi penggerak, sedangkan generator yang menghasilkan listrik. Energi gerak dari aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Setelah itu, energi listrik dihasilkan, tahap berikutnya adalah memindahkan energi listrik. Energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran penghantar. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Selain itu, barulah listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet. Apa itu sutet? Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi.
Selanjutnya, tegangan diturunkan menjadi 20 volt eh, oleh trafo. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Nah, melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi. Gardu distribusi terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan menghasilkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Tegangan listrik yang sesuai kebutuhan rumah adalah 220 volt. Bagian terakhir, aliran listrik sampai di rumah-rumah yang tersambung kabel dari gardu. Barulah kamu dan keluargamu dapat memanfaatkan energi listrik untuk berbagai keperluan. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang kalian perhatikan skema penyaluran energi listrik dan keterangannya. Yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air yang siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Lalu disalurkan nomor 2, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Nah, transformator atau trafo ini merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Lalu disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Dari sutet dialirkan lagi ke nomor 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Nah, transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah-rumah. Nah, yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian paham ya sedikit penjelasan dari Bu Dini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.